Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes lagi orderan masuk ya di Tokopedia kali ini. Pengiriman ke Pamekasan ya. Oke, saya kirim ke Pamekasan. Jadi jangan khawatir untuk pengiriman. Insya Allah pengiriman kita aman ya karena udah pakai bubble wrap. Kalau misalkan masalah pecah di perjalanan, itu ada kemungkinan dari kurirnya ya. Soalnya kalau misalkan kita pakai bubble wrap dan lain-lain, kalau misalkan tidak dilempar atau ditumpuk, atau paling enggak penyimpanannya aman lah ya, bisa dikondisikan insya Allah aman. Ya, saya tes buat Rofi Hasan ya. Rofi Hasan. Baik, saya akan tes dulu. Ini aplikasi yang saya tampilkan. Sebentar, saya mulai dari sini aja. Nah, ini untuk aplikasinya yang MPEG Navigator yang ini. Jadi MPEG Navigator X 2.0 yang ini ya. Ini tampilan dari aplikasinya. Kalau dibuka seperti ini, kita klik yang ini aja. Foto slash dokumen atau flatten. Langsung aja dicentang, use the scanner driver. Centang lagi, open scanner driver. Kita akan masuk di mode advance ya. Ini tampilan dari mode advance yang saya maksud. Sini kita ubah dulu ya untuk ukuran dokumennya A4. Warna saya pilih color. Untuk maksimum ini sampai letter ya. Ini sampai letter. Letter itu lebih lebar, lebih pendek dari folio, lebih lebar dari A4 gitu ya. Jadi saya pilih A4, saya sesuaikan aja sama ukuran dokumen yang mau saya scan. Kalau misalkan settingannya letter gimana? Ya berarti nanti nggak sesuai ya, nggak sesuai untuk hasilnya nanti. Nggak pas ya. Kalau misalkan croppingnya, ya croppingnya itu nggak pas gitu. Kalau misalkan kita tampilkan croppingnya seperti ini. Oke, untuk DPI di sini dot per inch-nya saya kasih di angka 300. Nanti saya preview dulu sebentar. Ini dokumen yang mau saya scan belum saya kasih lihat ya. Nah, ini dokumen yang mau saya scan size-nya A4, sengaja saya kasih gambar ngeblok seperti ini ya. Intinya kalau misalkan ada garis putih atau apa, terutama putih ya. Kalau putih agak susah ya. Untuk kadang-kadang dikalibrasi, kadang dapat, kadang enggak gitu kan. Kalau misalkan hitam, hitam sama hijau itu ada kemungkinan cuma debu aja ya. Kalau titik di kaca kadang-kadang suka ada, oh ini ada titik, itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Kadang-kadang kalau misalkan debu kecil sama lampunya yang lebih terang dia hilang. Seperti itu. Oke, kita taruh aja di sini. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Kita preview aja langsung ya. Kita preview ulang. Ini walaupun nggak di preview juga bisa langsung scan ya. Nggak masalah. Preview itu opsional. Jadi kalau misalkan Anda mau scan, mau cropping ya, scannya cropping. Semisal, ini saya ambil ya. Ini bahkan baru preview ya. Nanti kan ada croppingnya. Nah, ini ada croppingnya. Saya ambil di sini. Tapi ini gambarnya nggak lurus ya. Ini gambarnya nggak lurus. Bentar, ini saya coba ambil aja ya. Nah, seperti ini. Ini gambarnya nggak lurus ya, nggak crop, nggak vertikal gitu. Sininya kan miring posisinya ya. Udah nggak apa-apa, saya ambil aja. Terus DPI-nya kalau kecil gini, kita naikin ya. Ini kalau misalkan A4 dikasih 1200, itu dia nggak bisa scan, nanti ada peringatannya ya. Jadi kalau segede gini, saya masih berani di angka 1500, 1200 dpi ya. Intinya kalau unit ini apa namanya dokumen segede gini, kita scan, terus kita zoom itu pecah ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita kasih di angka 1200, itu akan berkurang pecahnya ya untuk dot per in-nya. Kalau sudah kita klik scan, tunggu aja proses scanningnya sampai dengan selesai. Ini saya pakai di angka 1200 dpi ya. Nanti saya akan scan juga untuk ukuran A4 ya. Tapi saya nggak di angka 1200 karena kegedean. Intinya begini, kalau misalkan kita mau scan terus hanya sekedar memperlihatkan ini dokumen hasil scan-nya untuk dokumentasi gitu ya. Kalau kita kasih DPI yang besar bukannya tambah bagus gitu. Dari memori kan berat ya. Berapa bahkan mungkin bukan satu dua dokumen, mungkin akan banyak ya.
dokumennya. Jadi saya sarankan sih di angka 300, 150 juga kalau misalkan tampilannya udah bagus, itu kan aman ya. Saya klik OK. Nah, nanti dia udah auto selection. Dia akan nanya ya, to continue scanning, load the next document and click scan. Karena dokumennya masih sama, yang saya taruh di sini ini masih sama ya. Dokumen yang tadi belum saya apa-apain, cuma saya tadi ambil di bagian croppingnya aja. Nah, terus di sini saya klik scan. Nanti dia akan masuk lagi ke mode advance ya. Masuk lagi ke mode advance. Ini kalau yang nggak ada mode advance-nya ada. Nanti Anda tinggal explore aja ya. Bisa pakai auto scan mode ya, bisa. Nah, di sini saya DPI. Nah, ini kan 1200 ya. Saya coba scan di angka 1200 tanpa preview. Sorry. Sorry. Ini croppingnya masih sama ya. Ini croppingnya masih sama. Jadi, nah, kita mulai lagi. Barusan saya cancel. Ini croppingnya masih sama. Makanya dia mau itu di angka 1200. Ya. Nanti saya hapus dulu croppingnya. Nah, ini croppingnya. Saya hapus dulu. Nah, di sini saya delete all selected. Nah, croppingnya hilang. Nah, di sini kalau misalkan saya kasih di angka 1200 dpi, ini kegedean. Ini harus dikurangi ya. Ini harus dikurangi ini. Ini sampai di angka 100. Harus sampai di angka 100. Kalau di angka 100 atau 99 berapa gitu ya. Nah, 99 tuh. Oke lah, 99 sekian ya. Ini kita bisa ya. Kalau misalkan di sininya merah itu nggak bisa ya. Mungkin Anda mau scan buat foto atau apa, ini kapasitasnya ya, kapasitasnya dikecilin aja gitu. Seperti itu. Jadi DPI-nya masih tetap sama, tapi kapasitasnya dikurangi. Gitu. Mau 1500, kalau di webnya itu bisa 9.000 atau berapa, 6.900 atau berapa saya lupa itu di webnya ya. Makanya suka ada yang nanya tuh kemarin, oh di webnya bisa lebih dari 1.200. Iya memang bisa, tapi di webnya dia tidak menunjukkan untuk sekali scan oke gitu, enggak gitu ya. Contohnya yang ini aja yang 1.200 ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Ini saya klik oke. Nah, ini ada dua. Saya exit aja, saya sampelin dua aja ya. Di sini saya save yang atas. Ini ada JPEG kalau misalkan ada mau JPEG. Yang bawah ini saya pakai PDF ya, pakainya yang multi. Namanya saya kopikan dulu di sini. Saya kopikan dulu, saya pastikan di sini ya. Nah, pastikan di sini. Saya taruhnya ini kan picture defaultnya ya. Saya ubah dulu ke desktop. Ini biar tampilnya di depan sini aja. Biar enak ya. Tampilannya di depan, saya klik save, nanti muncul di sini. Ropi ya. Nah, ini dia hasil scan-nya. Nih saya turunin. Nah, ini saya besarin aja. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang saya crop. Ini 1200 ya. Ini yang 1200 saya kurangin juga. Hasilnya seperti ini. Tulisannya masih tetap bagus ya. Tuh, tidak ngeblur, aman. Garis pekatnya juga masih pekat. Nggak ada garis putih ya. Itu yang saya khawatirkan kalau misalkan ada garis putih. Nah, ini mah putih gambar ya, bukan putih ini, kotak tuh. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya, seperti ini. Ada ketentuannya di bawah. Anda baca terlebih dahulu. Kalau misalkan bingung, saya sudah sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi ya. Oke. Terus ada serial number dari unit ini untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim, letaknya ada di belakang sini. Ini saya fotokan dulu aja.
Ini saya fotokan dulu ya. Nah, Anda bisa samakan serial number-nya pada saat video unboxing. Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.